Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Tepat ketika Chen Ping hendak masuk ke dalam formasi ilusi, suara tiba-tiba dari belakang mengganggunya. Minggir, minggir, semuanya tidak kompeten dan suka ikut bersenang-senang. Menyusul teriakan tersebut, belasan apoteker berseragam apoteker berwarna putih bergegas maju dan berpegangan tangan untuk memisahkan jalan. Lalu aku melihat seorang lelaki tua berambut putih, dengan penampilan agak abadi, mengenakan jubah kain abu-abu, perlahan berjalan ke dalam rumah Yao Zun. Ketika mereka melihat lelaki tua ini, banyak apoteker menjadi gila. Yao Zun, Yao Zun, Yao Zun, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Yao Zun, terimalah aku sebagai muridmu. Yao Zun, bisakah aku menjadi anak angkatmu? Banyak apoteker yang meraung, dan banyak apoteker wanita yang mata berbinar, ingin menjadi istri lelaki tua ini. Bahkan ketika Naji Cheng melihat Yao Zun, napasnya menjadi sedikit cepat, dan dia berkata dengan semangat, aku tidak menyangka akan melihat Yao Zun, sungguh luar biasa. Sang tabib tampak sombong, tanpa perubahan ekspresi sama sekali, sepertinya dia tidak mendengar teriakan apoteker di sekitarnya. Tetapi ketika dia melewati apoteker wanita cantik itu, sang tabib akan tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah apoteker wanita itu. Apoteker wanita yang tersentuh gemetar kegirangan, bahkan ada yang pingsan di tempat. Chen Ping melihat pemandangan ini dan merasakan deja vu. Bukankah ini dunia sekuler? Ketika bintang-bintang besar muncul, itulah yang terjadi. Banyak fans yang berteriak heboh, bahkan fans wanita pun menunjukkan rasa cintanya dengan heboh. Hanya saja ahli pengobatan ini agak terlalu tua. Chen Ping tidak mengerti mengapa ahli pengobatan wanita cantik ini menyukai lelaki tua ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera menyingkir? Ketika seorang apoteker melihat Chen Ping masih berada di kediaman Yao Zun, dia langsung berteriak. Chen Ping tidak mengeluarkan suara dan ingin menyingkir, tetapi tabib memperhatikan Chen Ping, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, kamu di sini untuk mengikuti tes di usia yang begitu muda, pantas saja di depan sangat berisik dari rumahku, akan ada terlalu banyak di masa depan, apoteker muda tidak dapat dinilai. Perlakukan tempat saya sebagai pasar sayur, siapapun bisa datang untuk menilai. Setelah mengatakan itu, tabib mengedipkan mata pada apoteker berpakaian putih di sampingnya. Apoteker berpakaian putih langsung memahaminya dan berteriak kepada Chen Ping, segera pergi, Anda tidak memenuhi syarat untuk penilaian sekarang. Apa yang kamu perjuangkan? Mengapa kamu tidak bisa mengikuti penilaian jika kamu masih muda? Chen Ping mengerutkan kening. Tidak ada alasan. Katakan saja kamu tidak bisa melakukannya, beraninya kamu membantahku. Apoteker berbaju putih tiba-tiba berkata dengan marah. Yao Zun, ini apoteker yang diundang oleh keluarga Ji kita. Saya ingin membeli rumput peri dari Yao Zun, jadi saya harus datang untuk penilaian. Ji Cheng melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan. Sang tabib melirik Ji Cheng dengan dingin, lalu melambaikan tangannya untuk membuat apoteker berpakaian putih itu mundur. Demi keluarga Ji, biarkan dia mengikuti tes sekali, tapi itu akan sia-sia, dia tidak akan bisa lulus. Setelah Yao Zun selesai berbicara, dia terus bergerak maju. Di belakangnya, apoteker berpakaian putih dan apoteker wanita yang baru saja disentuh oleh master kedokteran mengikuti. Apoteker wanita itu sangat bersemangat, mereka tahu mereka terpilih. Mungkin Anda bisa mencapai kesuksesan melihat apoteker wanita yang bersemangat. Chen Ping merasa sedikit sedih di hatinya. Apoteker wanita ini hanya mainan, dan mereka akan dibuang setelah cukup bersenang-senang. Sungguh konyol jika berpikir bahwa Anda dapat mengubah takdir Anda dan mencapai kesuksesan. Pada saat ini, Chen Ping sangat meremehkan ahli pengobatan ini. Namun, dia membutuhkan rumput peri di tangannya, jadi dia hanya bisa meninggalkannya untuk penilaian. Dengan kebajikan seperti ini, dia layak menjadi master kedokteran. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Chen Ping berbisik, tapi kata-kata yang dibisikkan ini membuat Yao Zun yang hendak pergi tiba-tiba berhenti.
Yao Zun perlahan berbalik untuk melihat Chen Ping, lalu bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku bilang kebajikanmu tidak layak." Chen Ping sama sekali tidak mentolerir orang tua ini, jadi dia langsung membalas. Kata-kata Chen Ping langsung membuat Na Ji Cheng ketakutan. Apoteker di sekitarnya juga tercengang dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dari mana asal orang ini? Betapa beraninya dia berbicara dengan Yao Zun seperti ini. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Saya berani mengatakan bahwa Yao Zunde tidak layak dengan posisinya. Sudah berakhir, bahkan keluarga Ji mungkin tidak akan bisa melindungi anak ini sekarang. Banyak apoteker yang membicarakannya, siap melihat lelucon Chen Ping. Yao Zun, dia, Ji Cheng ingin mengucapkan kata-kata yang baik untuk Chen Ping. Namun sebelum dia selesai berbicara, tabib melambaikan tangannya dan menghentikannya. Kemudian dia memandang Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Kamu bilang kebajikanku tidak layak untuk tempatku." "Tidak buruk," kata Chen Ping tanpa mengubah ekspresinya. "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Yao Zun sedikit menyipitkan matanya. "Aku merasa kamu harus menunjukkan penampilanmu. Adapun ujian yang kamu tetapkan, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa luluskan." Chen Ping memandang Yao Zun dengan provokatif dan berkata, alasan mengapa Chen Ping mengatakan ini adalah agar disukai banyak apoteker. Karena banyak apoteker yang menganggap penilaiannya terlalu sulit, dan bahkan tabib sendiri pun tidak bisa lulus. Benar saja, ketika Chen Ping mengucapkan kata-kata ini, dia langsung menimbulkan keributan di antara banyak apoteker. Saya juga merasa sulit bagi Yao Zun sendiri untuk lulus ujian. Benar, tes ini terlalu sulit, ini hanyalah tingkat kesulitan yang luar biasa. Akhirnya, seseorang berani mengungkitnya. Saya tidak tahu bagaimana tuan pengobatan akan menghadapinya. Semua orang berbicara, tetapi kata-kata yang mereka bicarakan sampai ke telinga Yao Zun. Mendengarkan diskusi semua orang dan melihat provokasi Chen Ping, wajah Yao Zun menjadi jelek. "Nak, apa maksudmu? Kamu ingin bersaing denganku?" Yao Zun bertanya dengan wajah dingin. "Apa salahnya membandingkan?" Chen Ping tersenyum ringan. "Jika kamu ingin bersaing dengan saya khawatir kamu belum lolos. Jika kamu ingin bersaing dengan saya, kamu harus lulus tes ini terlebih dahulu." Yao Zun melambaikan tangannya, dan susunan ilusi di depannya menjadi jelas. Semua orang hanya melihat sepetak bunga dan tanaman samar-samar muncul di kehampaan ini adalah berbagai rumput peri dalam susunan ilusi. Isi penilaiannya adalah menggunakan kecepatan tercepat untuk mengidentifikasi jenis-jenis cincau berdasarkan rasa, bentuk dan warna. "Jika kamu ingin bersaing denganku, masuklah." Yao Zun mendengus dingin. Chen Ping tersenyum ringan dan masuk ke dalam formasi ilusi tanpa ragu-ragu. Berbagai rumput peri dalam susunan ajaib bergoyang tertiup angin, dan suara ahli pengobatan terdengar di telinga Chen Ping. "Kamu harus menemukan hati biji teratai. Han Gong Qiu, Mukuat Liar, Gentian, Qian Li dan..." Ingat, kamu hanya punya waktu 10 menit. Jika kamu tidak dapat menemukan rumput peri ini dalam waktu 10 menit, itu akan dianggap gagal. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membandingkan denganku. Yao Zun menyebutkan lebih dari selusin jenis rumput peri secara berurutan, yang jelas lebih banyak daripada jumlah yang diuji lainnya, dan dia hanya memberi waktu 10 menit, itu terlalu singkat. "Apakah kamu bercanda? Tidak mungkin menemukan lebih dari selusin jenis rumput peri dalam 10 menit. Bahkan medisin immortal tidak dapat menyelesaikan tingkat kesulitan ini. Ini hanyalah ujian yang mustahil. Tampaknya master kedokteran ini terlalu berlebihan untuk dimainkan." Semua orang berjuang untuk Chen Ping ini bukan penilaian, tapi hukuman. Tidak ada yang bisa menemukan selusin jenis rumput peri ini dalam 10 menit. Tapi Chen Ping tidak berkata apa-apa, melihat rumput di depannya, matanya seperti pemindai radar. Jenis rumput peri yang tak terhitung jumlahnya melewati lautan kesadaran Chen Ping. Kode emas Daluo di lautan kesadaran Chen Ping mulai berkedip, dan setiap jenis rumput peri mulai diposisikan secara akurat. Saya melihat Chen Ping berjalan ke depan dengan tenang dan mulai memetik cincau tanpa melihat. Seolah-olah dia sudah tahu di mana letak rumput peri itu.
Chen Ping menemukan lebih dari selusin jenis rumput peri di ladang bunga dan tanaman ini bahkan tanpa menggunakannya selama 10 menit. Chen Ping menunjukkan ini kepada semua orang, setelah melihat lusinan jenis rumput peri di tangan Chen Ping dan menemukannya tanpa kesalahan, semua apoteker tercengang. Bahkan sang ahli pengobatan mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Astaga, apa yang terjadi di sini? Apakah ini curang? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana cara menipu dalam formasi ilusi ini? Tapi ini terlalu keterlaluan. Saya tidak menyangka pemuda ini benar-benar mampu. Pantas saja dia berani menantang Yao Zun. Mata semua orang membelalak, menatap Chen Ping dalam formasi ilusi, dan rahang mereka hampir ternganga karena terkejut. Chen Ping perlahan keluar dari formasi ilusi, tersenyum tipis pada Yao Zun yang masih sedikit terkejut dan berkata, "Apakah saya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Anda sekarang?" Otot-otot di wajah Yao Zun bergerak-gerak beberapa kali, lalu dia mendengus dingin dan berkata, "Oke, aku akan bersaing denganmu, tapi apakah ada sedikit kepentingan dalam perbandingan sebelumnya?" "Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Chen Ping bertanya. "Pertaruhkan nyawamu?" Wajah Yao Zun penuh dengan keganasan. Chen Ping berani menantang Yang Mulia di depan banyak apoteker, dan ahli pengobatan tidak akan pernah melepaskannya. Ketika dia mendengar tentang nasib taruhannya, Ji Cheng panik dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Chen Ping melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Apoteker lainnya menarik napas, mereka tidak menyangka bahwa master kedokteran akan bermain begitu keras dan mempertaruhkan nyawanya. Semua orang memandang Chen Ping, bertanya-tanya apakah mereka berani berjudi. "Tidak masalah, jika kamu menang, kamu bisa mengambil nyawaku sesukamu," kata Chen Ping tanpa peduli. "Ini yang kamu katakan. Begitu banyak orang yang bisa bersaksi, jadi ayo mulai berkompetisi." Mata Yao Zun bersinar, dan wajahnya dipenuhi keyakinan. "Tunggu sebentar, bagaimana jika kamu kalah?" Chen Ping bertanya. "Aku tidak boleh kalah," kata Yao Zun dengan penuh percaya diri. "Bagaimana jika kamu kalah? Kamu tidak bisa membiarkan aku membayar taruhannya sendiri, kan?" Chen Ping menatap Yao Zun dan bertanya. "Jika saya kalah, Anda dapat membuat syarat apapun yang Anda inginkan," kata Yao Zun. "Oke, jika kamu kalah, aku tidak menginginkan nyawamu. Aku hanya ingin rumahmu dan semua rumput peri di dalamnya." Chen Ping melirik ke rumah megah itu dan berkata. Yao Zun sedikit terkejut, tapi tidak langsung menyetujui Chen Ping. "Apa, kamu tidak berani setuju? Apa kamu takut kalah? Aku bahkan mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Tapi kamu hanya sampah, tidakkah kamu berani? Jika kamu tidak berani, menyerah saja, dan aku akan mengambil apa yang kubutuhkan dan pergi. Rumah besar ini masih milikmu, dan kamu masih menjadi ahli pengobatan yang dicari-cari. Kamu terus bermain-main dengan apoteker wanita cantik yang dibuat bingung olehmu." Kata-kata Chen Ping penuh ejekan. "Omong kosong, siapa bilang aku tidak berani? Jika aku kalah, aku akan memberikan segalanya," kata Yao Zun dengan marah. "Baiklah, apapun katamu, aku akan menemanimu." Chen Ping memberi isyarat yang sangat sopan untuk mengundang. Melihat Chen Ping begitu sombong, sang tabib kehilangan keanggunannya dan berkata dengan gigi terkatup, "Sebagai apoteker, cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan kita adalah dengan memurnikan ramuan. Kita sekarang menyempurnakan ramuan yang sama. Mari kita lihat siapa yang bisa memurnikannya, cepat dan bagus." "Tidak masalah, obat mujarab apa yang harus saya saring?" Chen Ping bertanya. Saya melihat Yao Zun mengeluarkan botol porselen dari tangannya, menuangkan pil dari dalamnya dan berkata, "Kalau begitu mari kita berkompetisi untuk menyempurnakan pil Jade Clear ini." Melihat tabib sedang mencoba menyempurnakan pil Jade Clear, banyak apoteker langsung gempar. Pil Yuking ini adalah karya Yao Zun yang terkenal. Agak tidak adil jika membandingkannya seperti ini, bukan? Yao Zun sangat tidak sabar sehingga dia akan melakukan ini. Benar-benar di luar karakter bersaing dengan orang lain menggunakan ramuan terbaikmu. Semua orang mencibir pendekatan Yao Zun, tapi mereka hanya berani mengatakannya secara diam-diam dan tidak berani mempertanyakannya secara terbuka.